calon baru, yaitu Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Badrodin Haiti untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Kapolri. Efek solusi Jokowi, dialog kita lanjutkan masih bersama Pak Bambang Widodo Umar dan Pak Abdullah Heha Mahua. Pak Abdullah, ini kalau kita menyimak pernyataan Pak Jokowi, ini kan ya bisa dianggap sebagai solusi untuk apa yang terjadi saat ini. Tapi apakah ini sudah tepat menurut Anda? Ya, memang ditinjau dari beberapa aspek. Paling tidak antara ketegangan antara kepolisian dan kejaksaan mungkin agak menurun beberapa derajat. Kejaksaan maksudnya KPK? Kepolisian dengan KPK. Itu agak menurun beberapa derajat, tetapi belum tuntas. Belum tuntas? Belum tuntas, karena kita tahu ada cicak buah jilid 1, jilid 2, jilid 3. Artinya pernyataan Jokowi hari ini tidak bisa dianggap sebagai obat dari masalah yang terjadi saat ini, tapi itu bisa dijadikan sebagai apa? Kalau maraton ini baru startnya seperti itu. Jadi kalau misalnya orang sakit, indikatornya itulah sakit kepala. Lantas orang ambil obat untuk menghilangkan sakit kepala, tapi penyakitnya kan tidak. Penyakitnya kan tidak. Itu perlu. Jadi harus mencari apa sumber penyakitnya itu, akarnya itu yang disembuhkan, sehingga tidak perlu minum obat sakit kepala dan seterusnya. Artinya Anda ingin mengatakan apa yang dilakukan oleh Jokowi saat ini hanya sekedar menghilangkan dampaknya, gejalanya saja, tapi penyakitnya itu tidak selesai. Kalau Anda baca di media sosial atau kalau saya talk show di radio atau semacam itu masuk MS atau suara atau media sosial, itu 60-70% itu memihak KPK. Tapi kan ini problem, kalau ada satu lembaga hukum dianamaskan, satu lembaga hukum dianatirikan, ini kan tidak bagus bagi masyarakat kita. Ya. Nah, mestinya kan itu harus seimbang kan, sinergik. Nah, oleh karena itu maka ini kan yang menganamaskan kan masyarakat sebetulnya. Nah, justru itulah. Seharusnya kan masyarakat menganamaskan semua lembaga penegak hukum. Tapi ini berat sebelah. Tapi gimana masyarakat menganamaskan semuanya kalau apa yang mereka lakukan lembaga-lembaga itu kepada masyarakat? Nah, itu tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Itu yang saya maksud, supaya lembaga penegak hukum yang seakan-akan dianatirkan itu menampilkan diri bahwa mereka berhak untuk dianamaskan seperti lembaga penegak hukum yang lain. Nah, merefleksi diri. Iya, merefleksi diri. Kenapa kita kurang disuka? Kenapa? Perbaiki seperti itu. Nah, Pak Widodo, saya punya 2 adik ipar. Saya sering katakan 2 adik ipar kandung saya itu polisi. Jadi saya tahu. jadi saya tahu, meskipun cuma yang merah itu ya. Tapi saya tahu. Jadi saya pikir, waduh, gimana ini? Sehingga tadi itu apakah melalui proses pendidikan, proses rekrutmen, reformasi birokrasi ini kan sejak 2005 KPK kampanyekan itu kan SDM, remunerasi, IT, pengelolaan aset negara. Nah, SDM ini yang menentukan demand behind the gun kan. Bagaimanapun canggihnya senjata, kalau manusianya seperti itu juga problem, sehingga bagaimana jangan-jangan bisa nembak teman sendiri ya kalau demand behind the gun-nya itu. Ini Pak Bambang, mungkin apakah memang seperti ini permasalahan yang terjadi? Iya. Jadi kenapa sih kok sampai ada perwira ataupun perwira tinggi yang sampai ada saling curiga atau saling cemburu itu ya. Bahkan kemarin ada yang nyebut ada pengkhianat di internal Polri loh. Nah, itu kan ada ya fakta begitu ya. Sumbernya adalah seperti itu kan Pak Harno. Fokusnya adalah manajemen sumber daya manusia di kepolisian ini masih sangat lemah. Ada kriteria untuk berkompetisi secara sehat. Misalnya soal pendidikan, penugasan, prestasi dan lain-lainnya. Tetapi ada yang kadang ini lepas daripada kriteria tadi, pendekatan-pendekatan. Nah, pendekatan dia kadang-kadang pendekatan ke tokoh-tokoh elit politik, tokoh-tokoh elit pengusaha. Nah, ini kadang-kadang malah memberikan dorongan yang lebih kuat. Ini pendekatan negatif sebetulnya ya? Ya, bisa negatif atau tidak lah. Tetapi tidak percaya dia dengan prestasi, dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Kalau dia percaya berkompetisi sesyarat, saya naik pangkat karena saya berusaha sendiri, bukan karena penolongan dari luar, dia tidak akan tergantung. Nah, akibat dari ini tadi ada rasa ketergantungan dia keluar ini. Ini akibatnya di dalam pada saling, saya punya juga koneksi, kekuatan. Nah, ini ya. Tidak sinkronnya satu jalan itu di kepolisian. Saya melihat manajemen sumber daya manusia, terutama dalam pembinaan karir,
ini betul-betul harus diperbaiki atau dirombak. Artinya menurut Anda, ini putusan Jokowi ini mestinya bukan hanya sekedar tidak mencalonkan Komjen Pol Budi Gunawan dan mengusulkan Pak Badrodin Haiti dan juga mengangkat 3 pimpinan KPK sementara, tapi juga ada hal lain sebetulnya yang mestinya juga dimasukkan di sana. Betul. Seperti yang tadi disinggung-singgung bahwa pendidikan dan segala macam ya. Polisi itu kalau simbolisnya itu sudah benar, tribrata, pengayom, pelindung, pembimbing. Tapi nilai-nilai itu tidak di breakdown di dalam katakanlah kurikulum pendidikan, pelatihan gitu ya. Kalau menolong tuh gimana sih? Dilatih dong. Menolong cuma dikasih tahu. Ini yang bicara ini mantan polisi ini. Enggak, ini untuk kebaikan ya, untuk memperbaiki internal Artinya kepolisian. tahu persis di dalam itu seperti apa sebetulnya kan Pak Bambang? Sampai sekarang ini lah sudah berapa tahun saya sejak 2001 mengamati kepolisian ini karena saya juga pernah mengalami hal yang sama. Jadi saya coba dari luar lah sekarang. Tapi itu tadi perbaikan-perbaikan itu normatif. Kadang-kadang dikatakan ini tidak mau tidak jujuk. substantif. Tidak substantif dan normatif tadi. Hanya seakan-akan ya itu yang memang betul dikatakan, tapi realitasnya itu tidak disentuh. Kenyataannya itu tidak diperbaiki. Artinya image atau citra itu yang lebih diutamakan. Nah itu dia. Citra itu yang kadang-kadang yang menutup dari ini. Tidak kejujurannya itu karena tidak ingin dilihat jelek. Padahal mengakui lemah atau kurang kan nggak apa-apa juga. Itu justru orang akan salut. Oh iya, dia jujur mau mengakui kekurangannya. Gitu. Dan itu mungkin yang menyebabkan masyarakat sebetulnya tahu ya Pak Abdullah ya bahwa sebetulnya hanya citra yang ingin dilakukan oleh instansi ini. Tapi sebetulnya perubahan-perubahan segala macam yang diharapkan oleh masyarakat itu masih dirasakan kurang. Masih, misalnya ini yang kasus yang Pak BW, Pak Abraham Samad, mungkin nanti menyusul lagi Pak Pandu dengan Pak Zulkarnain. Ini kan kasus-kasus lama. Nah, kalau memang betul-betul penegakan hukum yang karena hukum, ini kan Pak BW kasus 2010 sudah dilaporkan dari Kota Waringin Barat. Kenapa tidak diproses? Pak Abraham Samad itu 2007 samanya Pak Zulkarnain. Padahal tahun 2011 tim sel KPK itu sudah meminta catatan dari Polri. Betul. Kenapa itu tidak diungkap? Ini yang istilah saya, mereka tahu tapi ini disimpan sebagai bom waktu yang sewaktu-waktu ketika diperlukan dijadikan bargaining position. Nah ini kan tidak fair, berarti persoalan kita sekarang adalah persoalan hukum dibawa ke arena politik. Nah itu problem. Ketika persoalan hukum dibawa ke arena politik, maka kepentingan politik. Kepentingan politik itu ya mereka yang berada di lembaga politik, di mana lembaga politik itu juga seperti kata Pak Widodo tadi, terlepas daripada pengusaha. Karena kos politik kita itu tertinggi di dunia saya kira. Kos politik tertinggi. Ada yang 6M pemilu kemarin ini, 6M caleg tidak terpilih. Ada yang di Jawa Tengah itu 700 juta untuk DPRD tingkat 2, tidak terpilih, ditagih utangnya, dia datang ke Jakarta, nginap di Masjid Sunda Kelapa, dia dagangkan, tawarkan ginjalnya untuk bisa dijual supaya itu. Jadi kos politik kita terlalu tinggi. Sehingga akhirnya kemudian partai-partai itu berusaha untuk bagaimana mendapatkan income, duit. Sehingga kemudian menggunakan eksekutif, menggunakan yudikatif, menggunakan penegak hukum untuk bisa, untuk kepentingan. Anda ingin mengatakan bahwa untuk menyelesaikan masalah yang saat ini antara KPK dan Polri, ini bukan hanya diselesaikan secara hukum saja, tapi juga harus diselesaikan dari sisi atau aspek yang lainnya. Itu yang ingin Anda katakan. Komprehensif memang, komprehensif. Karena itu tadi kenapa saya katakan pendidikan, SDM. Karena dari pendidikan itulah, saya berikan contoh Mas, saya masuk Jakarta tahun 75. Terus saya keluar dari Jakarta 85, saya kembali lagi 99. Banjir di Kali Ciliwung itu tetap saja. Supir angkot, supir bis tetap saja seperti itu. Padahal itu kan mungkin anak cucu mereka yang tinggal di Kali Ciliwung itu. Artinya pendidikan kita tidak merubah perilaku. Baik. Itu persoalannya. Itu persoalannya. Kita akan sambung ini di segmen berikut nanti Pak Abdullah dan Pak Bambang.